Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita masuk lagi ke materi kita berikutnya, yaitu tentang keanekaragaman hewan, ya. Nah, keanekaragaman hewan, kemarin kita udah bahas yang namanya keanekaragaman amfibi. Ya, kemarin tuh Anda bahas tentang beda kodok, beda kata, beda salamander, ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagian reptil. Nah, reptil ini salah satu cirinya dia itu memiliki hewan yang salah satu ciri hewan yang mempunyai kulit yang keras. Nah, hewan keras tersebut reptil dan juga bersisik. Nah, ya. Keras dan bersisik. Nah, coba antum lihat ini. Ini ada namanya iguana. Iguana ini kan, antum lihat lah. Dia ini salah satu reptil juga dan mempunyai kulit yang keras. Nah, ya. Reptil ini apa aja sih jenisnya, Ustaz? Nah, reptil itu ada 4 macam. Pertama, ada yang tipe Selonia. Nah, Selonia ini contohnya adalah kura-kura. Nah, ini tuh nengok nih kura-kura. Nampak ya? Ini kura-kura, penyu. Nah, ini ada penyu dan ada juga namanya labi-labi di atas ini. Nah, ya. Pokoknya ya bentuknya labi-labi, kura-kura dan penyu itu salah satu dari satu keluarga, ya, Selonia namanya. Nah, lalu ada juga bertipe squamous. Bertipe squamous ini dia itu adalah tipe bentuk kepalanya yang membentuk seperti huruf V. Ya, untuk V ya. Contohnya kadal-kadalan. Kadal-kadalan sama ular-ular. Jadi kadal sama ular itu masih satu keluarga, ya. Lalu tipe berikutnya apalagi, Ustaz? Nah, ada tipe Crocosilia, krokodil. Nah, krokodil ini buaya ada 2 tipenya. Satu buaya biasa, satu lagi tipe aligator. Aligator. Nah, tipe aligator nih. Ada buaya tipe ada buaya sama aligator. Nah, ya. Bedanya apa, Ustaz? Nah, buaya itu dia biasanya bentuk mulutnya. Nah, bentuk buaya itu dia sedikit runcing. Sedangkan aligator tumpul. Ya, itu bedanya. Walaupun sama-sama kayak buaya, tapi orang ini beda jenis, ya. Nah, kalau buaya dia itu agak runcing mulutnya, kalau aligator dia agak tumpul. Oke. Kalau buaya darat. Kalau buaya darat gimana? Ciri-cirinya? Tahu lantum ya. Oke, nah ini ada buaya albino. Ada juga namanya buaya buntung. Buaya buntung, antum pernah nggak jumpa buaya buntung? Nah, buaya buntung itu ekornya nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya antum jalan-jalan, jalan-jalan ke penangkaran buaya yang ada di Sunggal, nah di situ ada buaya buntung emang nggak punya ekor dia, anak juga nggak tahu kenapa dia nggak bisa punya ekor atau apa juga anak nggak tahu ya. Nah, itu dari reptilian. Nah, reptilian, oke. Lalu ada yang tipe Aves. Nah, Aves ini termasuk tipe burung-burungan.
Nah, ya di Indonesia banyak ini burung-burungan seperti ini dan banyak juga yang langka. Ya. Nah, aves ini salah satu ciri khasnya dia itu mempunyai bulu. Ingat ya, bulu sama rambut itu beda. Ya, kalau rambut itu tuh di kepala antum rambut, jenggot ini rambut, kumis itu rambut, di kete antum. Nah, itu sebenarnya bukan bulu kete, itu namanya rambut kete, ya, dan lain-lain. Kalau misalnya bulu, nih, nak kasih tunjuk ya. Ini rambut nih, nak kasih tahu rambut. Ini rambut. Nah, ini rambut. Bulu aja. Alah. Iya. Oke. Bulu ayam. Ini bulu ayam. Oke, nah ini bulu ayam ya. Nah, kalau untuk melihat bulu ayam itu dia mempunyai yang namanya tulang di tengahnya, ya. Nah, ini ada tulang di tengahnya dan juga mempunyai bulu halus di sekitar pinggir-pinggirnya. Nah, kalau misalnya rambut itu tadi, rambut itu kayak di kepala antum. Nah, beda deh bentuk strukturnya, ya. Nah, jangan salah lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kucing, nah itu sebenarnya bukan bulu kucing. Itu rambut kucing ya, bukan bulu kucing ya, itu namanya rambut kucing. Gitu juga dan hewan yang lain ya. Nah, lanjut ke pelajaran berikutnya yaitu setelah aves ada tipe mamalia. Nah, mamalia ini cirinya adalah mempunyai yang namanya rambut di sekujur tubuhnya. Di hampir seluruh tubuh itu ada mempunyai rambut dan dia mempunyai kelenjar susu. Selain kelenjar susu, mamalia juga mempunyai yang namanya yang betina itu mempunyai siklus menstruasi. Nah, ya, jadi kalau misalnya antum tahu misalnya manusia itu ada menstruasinya, hewan sebenarnya ada menstruasinya juga. Nah, karena dia apa? Karena itu sama-sama mamalia. Kucing, anjing, terus apalagi? Lumba-lumba ada menstruasinya. Kelelawar. Nah, mereka ada juga yang itu menstruasinya ya. Tapi bukan disebut dengan menstruasi. Itu disebut dengan namanya estrus. Ya. Estrus. Dia tidak nampak seperti darah. Dia nggak kayak darah kayak manusia. Dia cuma kayak bercak-bercak putih lendir aja di sekitar kemaluan si hewan itu. Dia bentuknya kayak putih-putih lendir aja. Oke, itu dia mamalia. Nah, mamalia ada banyak ya. Ada gorila, manusia, kucing, orangutan, kelelawar, lumba-lumba, paus. Nah, itu ya. Oke. Nah, untuk bagi ada antum mau yang bertanya, silahkan antum japri aja, ya. Silahkan antum japri ke Ana atau ke admin yang lain, ya, di grup. Oke. Nah, kita lanjut ya. Tadi kita ada bahas tentang bagi ciri-ciri dari reptil,
ciri-ciri aves, juga ciri-ciri mamalia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keanekaragaman organisme lainnya yang ada di Indonesia. Nah, contoh yang lain apa tuh, Ustaz? Nah, contoh kayak ada bakteri. Nah, bakteri ini banyak di apa? Di Indonesia. Di usus antum pun banyak bakteri. Ya, di usus antum tuh banyak bakteri. Terus kita sih banyak bakteri juga. Nah, bakteri ini macam-macam dia. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, ya. Nah, bakteri yang menguntungkan itu apa aja? Banyak. Nah, contoh minuman yang ada di Yakult, minuman yang ada di yogurt. Nah, bakteri yang ada di situ itu bagus. Nah, ada juga bakteri yang jadi obat, macam-macam, ya. Kalau misalnya bakteri yang apa? Yang jahat, yang merugikan gimana? Itulah bakteri yang bisa membuat antum diare, membuat antum sakit, membuat antum tidak enak badan, ataupun hal-hal yang lainnya. Itu bakteri, ya. Nah, kenapa keanekaragaman hayati Indonesia cukup tinggi? Nah, coba kita jawab nih, ya. Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa tahu? Bisa jawab langsung ke Japriana, boleh. Ke admin lain juga boleh. Ini udah ada jelaskan juga nih di awal. Kenapa sih di Indonesia itu keanekaragamannya cukup tinggi? Ya. Oke, nah lalu kita masuk ke usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, pelestarian keanekaragaman hayati itu ada macam-macam, ada 2 macam. Pertama, ada yang namanya in situ sama ex situ, ya. Nah, in situ ini artinya adalah pelestarian hewan yang dijaga berdasarkan habitat aslinya, ya. Nah, jadi hewan ini dibiarkan lepas di cagar alam, di habitat aslinya, namun tetap dijaga. Nah, contoh kayak Taman Nasional Gunung Leuser, nah, TNGL di sini juga ada. Nah, di situ ada hewan dilindungi. Salah satunya ada orangutan, ada juga harimau Sumatera. Teman mereka dilepas biarkan aja gitu. Tapi tetap ada juga yang jaga. Masuk taman nasional lah. Nah, ada juga Taman Nasional Kerinci, Taman Nasional Tanjung Puting, Bunaken, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh pelestarian hewan yang dilestarikan berdasarkan habitat aslinya, ya. Lalu ada juga pelestarian secara ex situ. Nah, pelestarian ex situ ini adalah pelestarian yang hewan atau tumbuhan yang dilestarikan bukan berdasarkan dari tempat aslinya, ya. Tempat aslinya. Contoh kayak di kebun binatang. Nah, itu mereka dilestarikan juga itu namanya, cuma tidak sesuai dengan habitat aslinya, ya. Nah, salah satu contoh di Medan itu namanya kebun binatang Siantar. Nah, itu bagus tuh di situ, luas tempatnya. Hewannya juga bermacam-macam, ya. Terakhir anak itu udah lama sih, waktu anak jadi asisten dosen dulu. Di situ ada namanya hewan liger. Hewan liger ini dia campuran antara lion dan tiger. Dia ini perpaduan antara 2 jenis yang berbeda, antara singa dan harimau. Bisa nggak disatukan seperti ini? Bisa. Cuma hasil yang diciptakan oleh manusia secara sengaja ini biasanya mereka mandul, tidak mempunyai anak, ya. Nah, contoh ini gambarnya. Ini nih anak tahu. Ini tadi ya. Ini in situ, ya. Ini gambar in situ.
cagar alam, cagar alam. Nah, cagar alam ya. Nah, ini cagar alam Krakatau ya. Cagar alam banyak di Indonesia, di Medan pun banyak di sini. Lalu ada namanya kebun binatang. Nah, kebun binatang tuh banyak ya, seperti ini. Oh, ini kebun binatang ya. Dia biasanya tempat seperti wisata dia. Jadi cagar alam pun juga sebenarnya bisa juga tempat wisata, cuma nggak sembarang ya. Hanya untuk tempat penelitian saja. Kalau misalnya kebun binatang dia tempat umum. Kalau misalnya cagar alam itu biasanya untuk orang peneliti, untuk belajar di situ. Ya. Nah, lalu ini ada yang namanya tipe liger. Ini yang kayak Anda bilang tadi. Nah, dia kayak singa, cuma dia itu bulunya tidak selebar singa dan ini dia. Cantik dia, kayak kucing Anggora lah. Kayak gini dia. Kok main ke kebun binatang center ada jumpa lah ini. Terus ada juga yang lain. Hybrid antara zebra and horse. Ini ada juga ya perpaduan antara zebra dan kuda. Macam-macam, ada yang keledai juga, ada zebra dan kuda. Macam lupa jenisnya. Ya, ada macamnya lagi. Itu dia. Zebra dan horse. Zorse namanya. Lion dan tiger. Liger. Itu dia, oke. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Waktu kita ada berapa menit ini? Oke, sedikit lagi. Nah, oke, untuk hari ini itu aja yang Anda bisa sampaikan. Jadi semoga bermanfaat untuk antum semua. Harap antum ini semuanya semangat belajar ya. Semangat belajar, nggak bosan-bosannya anak beritahu ke antum. Semangat belajar itu harus dipertahankan, dan karena belajar ini adalah modal untuk antum semua menuju masa depan yang lebih baik ya. Kalau misalnya antum tidak mempunyai modal, bermalas-malasan di masa muda, antum merasakanlah pahit-pahitnya di masa tua. Antum pilih mana? Bermanis-manis atau bermalas-malasan di masa muda, namun masa tuanya itu pahit, bersusah-susah, atau antum pilih bersusah-susah dulu waktu muda, berpayah-payah dulu waktu muda, sehingga nanti antum pas tuanya bersantai-santai, berjalan-jalan. Antum tinggal pilih ya. Masih muda, banyak tenaga, antum kejar. Kalau antum udah tua, nggak ada lagi tenaga antum, konsentrasi udah nggak bisa, umur udah tidak mencukupi, dan lain macam sebagainya, antum nanti bakal menyesal karena tidak mempunyai modal waktu zaman muda dulu. Ya, banyak orang yang terjerumus masa mudanya sehingga dia menyesal di kemudian hari,
nyesal pada masa tuanya, nyesal pada hari-hari yang pernah dilakukannya dulu, karena apalah dulu dia malas-malesan, kenapa nggak kayak sekarang, macem lah. Oke, nah ada rasa itu dulu ya untuk hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.